Sejarah dan budaya tidak dapat dipisahkan dari kota Bandung. Kota ini dilihat sebagai melting pot, pertemuan dari berbagai budaya, sehingga sejarah dan budaya melebur membentuk identitas dan wajah kota Bandung. Karena itu, berdirilah komunitas-komunitas untuk menjaga warisan budaya di bumi Priangan dengan caranya masing-masing. Ini adalah Komunitas Alet. Komunitas Alet didirikan oleh Bapak Ridwan Huta Galung pada tahun 2006 yang merupakan evolusi dari Klub Alet. Komunitas ini sebagai apresiasi terhadap wisata sejarah Kota Bandung, sehingga siapapun bisa belajar sejarah dengan lebih menyenangkan. Saya Fikri Mubarak Pamungkas, berasal dari Pangandaran. Sekarang mahasiswa di UIN Sunan Gunung Jati Bandung semester 7 jurusan Sejarah Peradaban Islam. Adapun di sini saya sebagai anggota daripada komunitas Alit gitu. Nah, komunitas ini kan Alit itu berasal dari bahasa Sunda, artinya jalan beriringan gitu kan. Kalau dalam bahasa Sunda kita banyak ataupun sering menyebut istilah alit-alitan gitu kan. Nah, jadi komunitas ini diberi nama Komunitas Alit karena berjalan beriringan, yaitu kegiatannya yaitu ngalit namanya gitu. Nah, dari sana mungkin dinamakan Komunitas Alit gitu. Sebetulnya yang saya ketahui gitu ya, secara tertulis visi misi di komunitas Alit itu ya tidak ada gitu kan, karena yang namanya komunitas itu kan ya mengalir gitu ya. Cuman yang selalu ditanamkan oleh komunitas Alit ini yaitu literasi dan juga edukasi gitu kan. Nah, jadi di komunitas Alit kita itu belajar bagaimana ya literasi, salah satunya kita mencari rancangan, mencari materi-materi yang sejarah itu kan pasti berbasic materi buku dan juga sumber-sumber yang dibilang kredibel lah gitu kan ya. Nah, itu yang selalu ditanamkan oleh komunitas Alit ini. Kegiatan kalau setiap minggu, kalau kami sih ada namanya Kamisan gitu kan, yang mana Kamisan itu ngebahas mengenai ya internal gitu ya di komunitas Alit, kontak kerjasama dan juga kegiatan yang akan datang gitu kan, seminggu ke depan kita mau apa ya diobrolkan pada saat kegiatan Kamisan. Lalu kegiatan lainnya yang pasti itu ada ngalit gitu ya. Tapi kalau dulu ya kata yang udah lama di sini gitu kan, sering diagendakan itu tiap minggu gitu kan ngalit kemana gitu kan kegiatan rutinnya. Cuman untuk baru-baru ataupun ya kesini gitu ya, apalagi pada saat perpindahan kebiasaan gitu ya, yang tadinya transisi antara dari sebelum adanya COVID gitu kan harus ada di rumah sampai COVID waktu itu masa-masa transisi, sehingga kegiatan-kegiatan sedikit terhambat gitu kan, karena yang namanya Alit kan berkumpul gitu ya, banyakan, sedangkan pada saat itu ya terganggu gitu. Nah, itu antaranya ngalit dan juga ada memotoran gitu acaranya. Nah, memotoran ini tentu gitu kan ya berawal dari kegiatan yang ada di Bandung gitu ya, dari ngalit. Tapi tentunya kita tidak bisa terlepas dari daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau dengan ngalit ataupun dengan walking tour berjalan. Maka dari itu adanya memotoran. Memotoran ini ya kemana-mana sih gitu ya, ke Subang, ke Pangalengan, ke perkebunan, lalu ke banyak lah gitu kan, yang bahkan yang lebih jauh pun ada gitu kan. Sekarang ini ya, belakangan ini banyak sekali kerjasama gitu ya, kerjasama yang diberikan kepada komunitas Alit gitu kan, baik itu dari instansi pemerintahan seperti halnya Dinas Pariwisata dan Budaya, lalu adanya kalau yang saya tahu gitu ya, waktu dulu juga ada cagar budaya gitu kan, yang kerjasama untuk survei bangunan cagar budaya yang ada di Kota Bandung. Yang kita ketahui bahwa bangunan cagar budaya di Kota Bandung itu banyak sekali gitu ya, ribuan, sehingga kerjasama dengan komunitas Alit untuk survei itu. Dan juga
komunitas-komunitas lain ataupun ini mahasiswa-mahasiswa dari ITB, dari Telkom, dari Unpad, UPI dan lain-lain, banyak sekali yang sering kerjasama gitu kan. Bahkan ada kerjasama dengan mahasiswa asing juga gitu kan. Contoh sekarang ini lagi ada kerjasama hari besok Senin gitu, ada kerjasama dengan mahasiswa Telkom yang mahasiswa asing juga ada itu tuh. Jadi mandu buat mahasiswa asing pada saat itu. Kebiasaan yang selalu ditanamkan di komunitas ALIT ini itu adalah yang tadi sempat saya sebut gitu ya, yaitu edukasi dan juga literasi gitu ya. Karena di komunitas ALIT ini selalu mengedepankan data sumber yang kredibel gitu ya, dan juga tidak asal-asalan gitu, karena banyak sekali komunitas mungkin yang di luar sana dan juga tidak menanamkan sumber-sumber istilah nama yang primer lah gitu kan. Tapi di komunitas ALIT kita mengolah data, diajarkan gitu bagaimana caranya mencari data yang kredibel, yang otentik gitu ya, dan juga bagaimana kita memverifikasi lah, mengkritik sumber itu bagaimana, sehingga materi yang dihasilkan ataupun tulisan yang dihasilkan komunitas ALIT itu tentunya berdasarkan sumber yang jelas dan juga sumber yang primer lah gitu, pasti gitu. Dampak komunitas ALIT untuk anak muda yaitu memberikan pelajaran yang tidak didapatkan di bangku sekolah ataupun kuliah karena mengedepankan data-data yang kredibel serta turun ke lapangan secara langsung. Kita bisa menganalisis peristiwa atau bangunan sejarah di Kota Bandung. Jadi dengan adanya komunitas ALIT ini bisa mengajarkan kita memandang sejarah dengan cara yang berbeda, yang lebih asik dan memahami konteks sejarah dengan lebih mudah. Ya tentu kalau misalkan dari saya sendiri gitu ya, tentunya dengan masuk ataupun gabung komunitas ALIT ini tentu berharap bisa belajar lah. Saya sendiri bisa menggali potensi apa sih yang ada di dalam diri saya sendiri, sehingga menghasilkan perubahan lah yang tentu berdampak pada diri saya maupun terhadap cara berpikir gitu ya. Karena di ALIT itu selalu diajarkan bagaimana kita itu kita itu memiliki potensi yang ada gitu, dicari gitu ya, bagaimana dengan diajarkan oleh senior ataupun yang udah ada lama di sini gitu kan. Karena banyak sekali dari komunitas ALIT bisa menjadi seseorang yang luar biasa gitu, hebat, sehingga saya pikir dengan saya masuk ke komunitas ALIT ini bisa belajar lebih banyak lagi, baik itu secara sendiri maupun bagaimana cara berkelompok dengan orang lain gitu kan, bekerja sama. Komunitas sejarah dan budaya memiliki peran penting dalam menjaga dan merawat situs-situs bersejarah serta melestarikan kebudayaan. Komunitas ini membawa misi akan pentingnya sejarah dan budaya sebagai identitas bangsa. Anak muda harus menjaga sejarah dan budaya karena hal tersebut merupakan amanat untuk melestarikan nilai-nilai pembelajaran dari masa lalu dan membangun rasa memiliki terhadap cagar budaya bangsa. Generasi muda sebagai pemegang tongkat estafet kemajuan bangsa harus berada pada garda terdepan dalam menjunjung serta mewujudkan amanat tersebut.